Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dan selamat petang bagi rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, di webinar kali ini, di jilid kedua kali ini saya akan mempresentasikan hasil daripada webinar yang akan Anda bahas. Webinar ini berisi 48 slide dengan beberapa materi yang terkait masalah audit pada rumah sakit. Oleh karena itu, tetap pantengin. Judul daripada webinar kali ini adalah pengauditan rumah sakit dalam pencegahan fraud. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edwin Aldrin Muhammad Sodik. Di sini saya sebagai auditor pada sebuah kantor akuntan publik dan saya terbilang lumayan sering dalam rangka mengaudit rumah sakit. Oleh karena itu, saya akan mempresentasikan beberapa hal terkait pengujian substantif pada rumah sakit dan pencegahan fraud di dalam rumah sakit tersebut. Pertama, sebelumnya adalah audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan merupakan sebuah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh auditi untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut berdasarkan PABU. Namun pada kenyataannya laporan yang dihasilkan oleh auditor tersebut tentunya memiliki beberapa standar, yaitu antara lain standar materialitas, standar risiko, standar kewajaran, dan kewajaran atas laporan keuangan, kewajaran atas kepatuhan standar operasional, dan laporan keuangan atas kewajaran standar operasional pada SOP itu sendiri. Karena itulah audit laporan keuangan penting dalam rangka membantu bagi para decision making dalam rangka membuat keputusan itu sendiri. Dan fraud yang sering terjadi pada rumah sakit tersebut seharusnya bisa kita telaah kembali agar tidak merusak dan mengkorupsi beberapa hal yang memang sudah seharusnya tidak dilakukan di rumah sakit itu sendiri. Adapun kewajaran pada laporan keuangan rumah sakit antara lainnya yaitu sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di rumah sakit. Untuk beberapa rumah sakit instansi pemerintah seperti Rumah Sakit Bayangkara menggunakan standar akuntansi pemerintah atau SAP, menggunakan PSAP dengan pasal 13 itu sendiri, yaitu merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang pelaporan bagi Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah, termasuk dalam diantaranya adalah rumah sakit umum yang bernaung di bidang pemerintahan, kepolisian, tentara, dan selain sebagainya. Kemudian rumah sakit swasta atau yayasan berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan PSAK pasal 45 dan IASK pasal 35 yang merujuk kepada Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 terkait laporan keuangan yang hendak diaudit dan laporan keuangan yang disajikan oleh rumah sakit swasta dalam rangka pelaporan keuangan dan informasi keuangan yang tersaji di dalamnya. Adapun hierarki kriteria pelaporan keuangan rumah sakit antara lain pertama adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum ataupun PSAK atau SAP atau PP nomor 71 tahun 2010 atau PSAP pasal 13. Kemudian ada standar akuntansi. Kemudian ada pedoman akuntansi rumah sakit Indonesia atau PARSI, kebijakan akuntansi rumah sakit yang di dalamnya merupakan keputusan daripada manajemen. Kemudian ada sistem informasi akuntansi rumah sakit, dan terakhir adalah laporan keuangan rumah sakit yang nantinya akan audit dengan output bukti hasil pengauditan daripada audit. Di dalam suatu audit laporan keuangan, kriteria standar audit keuangan merupakan antaranya adalah laporan keuangan yang belum diaudit, kemudian ada proses pengauditannya, dan laporan keuangan setelah diaudit. Laporan keuangan yang diaudit dapat dipercaya oleh para stakeholder dalam rangka apa? Dalam rangka bahwa informasi keuangan yang tersaji di dalam rumah sakit tersebut dinilai wajar. Adapun kesalahan-kesalahan yang terjadi tidak lebih daripada 3% daripada total aset ataupun total laba setelah pajak. Opini audit laporan keuangan rumah sakit. Pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion merupakan sebuah laporan dengan memberikan informasi yang cukup yang dapat mempengaruhi penggunanya, pemahamannya, penafsirannya, serta dinilai diukur, disajikan, dan diungkap sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Itu apabila laporan keuangan tersebut dalam hal substantif, golongan transaksi, penilaian internal, serta analytical test bisa dinilai dikatakan wajar karena memberikan informasi yang cukup dan berpengaruh terhadap penggunanya. Jadi bisa dikatakan benar, namun jika memiliki kesalahan tidak lebih daripada 3 ataupun 5%, tergantung seberapa tingkat materialitas yang diaudit oleh sebuah kantor akuntan publik ataupun instansi pemerintah. Kemudian ada pendapat wajar dengan pengecualian jika tidak ada bukti yang kompeten yang cukup, namun di dalam laporan keuangan tersebut sudah disajikan sesuai dengan kriteria dari panduan akuntansi yang berlaku ataupun standar akuntansi yang berlaku. Kemudian pendapat tidak wajar jika memang tidak wajar dalam rangka pelaporan dari rumah sakit tersebut tidak mau mengikuti kaidah daripada SAK atau SAP dan bukti-bukti yang kompeten tidak cukup dalam rangka membuktikan adanya transaksi tersebut.
Kemudian pernyataan tidak dapat memberikan pendapat ataupun reverse. Itu adanya keterbatasan lingkup audit yang sangat material, dikarenakan minim terjadinya kecurangan, berpotensi besar terjadinya kecurangan. Oleh karena itu KAP tidak berani dalam rangka memberikan pendapat atau pernyataan tidak dapat memberikan pendapat. Kemudian di dalam asistensi keuangan ada beberapa, yaitu eksistensi ataupun kejadian, keberadaan, kelengkapan, kemudian kejelasan jumlah hak dan kewajiban, penilaian ketepatan, serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Itu di dalam rumah sakit pemerintah SHP nomor 413 dan di rumah sakit swasta adalah PSHK nomor 35 ataupun 45. Laporan keuangan rumah sakit berbasis SAP, standar akuntansi pemerintah, yaitu ada beberapa hal, yaitu antara lain laporan realisasi anggaran yang berisi ada terkait masalah anggaran yang digunakan dalam rangka belanja pemerintah dan rumah sakit itu sendiri. Kenapa ada belanjanya? Karena di dalam suatu rumah sakit mereka diberikan sebuah hak preventif dalam rangka mereka melaksanakan sebuah pengeluaran seperti obat, modal, alat medis, dan ini menggunakan laporan realisasi anggaran dengan prinsip cash basis. Kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SIPA itu merupakan laporan perubahan atas saldo anggaran yang lebih ataupun kurang. Kemudian neraca seperti yang sudah kita ketahui merupakan posisi daripada keuangan itu sendiri, laporan operasional yang merupakan kata lain daripada laporan laba rugi, dan laporan statement of equity shareholder atau perubahan ekuitas yang dimiliki oleh rumah sakit itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah penting merupakan catatan atas laporan keuangan, dikarenakan catatan atas laporan keuangan merupakan merepresentasikan informasi-informasi apa saja yang ada di dalam sebuah laporan keuangan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan lainnya. Laporan keuangan rumah sakit berbasis SKTP. Komponen laporan keuangan dari neraca, laporan rugi, perubahan ekuitas, arus kas, serta CALK. Ini yang merupakan sesuai dengan SKTP dan biasanya digunakan pada rumah sakit swasta. Seperti di Bilangan Yogyakarta itu yang menggunakan SKTP merupakan rumah sakit Dr. Mata, YAP, kemudian Bethesda, kemudian Panti Rapih, dan sebagainya. Walaupun Panti Rapih pada dasarnya merupakan laporan keuangannya harus sesuai dengan pemerintah, namun pada kenyataannya masih menggunakan SKTP. Bagaimana mengauditnya? Silakan Anda cermati. Pertama, hal-hal yang dilakukan dalam rangka audit merupakan pertama kali sebenarnya bukan prosedur analitis, tapi risk assessment ataupun penilaian resiko, yaitu kantor akuntan publik melaksanakan sebuah penilaian resiko atas rumah sakit tersebut. Apakah rumah sakit tersebut memiliki beberapa jenis, yaitu pertama, resiko yang tinggi, resiko yang menengah, dan resiko yang lemah. Jika resiko yang tinggi berarti memungkinkan terjadinya fraud, dan kita sebagai auditor harus bisa memberikan sebuah opini dalam rangka memberikan saran dan opini dalam rangka perbaikan untuk pencegahan fraud dalam rumah sakit tersebut. Nah, setelah itu barulah kita melaksanakan analytical test. Analytical test bisa dibagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Adapun dalam vertikal dalam laporan realisasi anggaran, di dalam laporan SILPA atau selisih atas lebih dan kurang penganggaran daripada rumah sakit tersebut, Anda bisa menggunakan total pendapatan dikurangi total belanja serta transfer. Belanja merupakan suatu pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah sakit, dan transfer adalah sebuah pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah sakit dalam bentuk akrual. Tambah total penerimaan pembiayaan dikurangi total pengeluaran dan pembiayaan yang dilakukan oleh rumah sakit di luar belanja dan transfer. Dan diketahuilah bahwa di laporan SILPA ini adalah namanya laporan kinerja atas bagaimana rumah sakit tersebut menggunakan laporan realisasi anggarannya atau rasio kinerja investasi. Nah, kemudian ada analisis vertikal dalam neraca adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas merupakan hukum dasar akuntansi. Analisis vertikal dalam neraca tersebut juga bisa digunakan dalam beberapa analytical di rasio-rasio tertentu seperti ROA, ROE, serta ROI. Kemudian ada analisis vertikal dalam laporan keuangan, merupakan kenaikan serta penurunan kas. Arus bersih dari kas aktivitas operasi, ditambah arus kas bersih dari aktivitas investasi, ditambah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, ditambah arus kas bersih dari aktivitas transitoris, yaitu aktivitas yang di mana dia bukan merupakan aktivitas yang digunakan untuk pendanaan, untuk kegiatan operasional, ataupun untuk sebuah investasi daripada laporan keuangan. Contohnya seperti apa? Pembelian aset-aset kesehatan seperti PCR, kemudian alat suntik dan sebagainya, itu merupakan arus kas bersih daripada aktivitas transitoris. Nah, kemudian dalam laporan operasional atau laporan laba rugi bisa digunakan melalui dengan cara surplus ataupun defisit daripada L itu sendiri, yaitu total pendapatan dikurangi total beban, tambah atau kurangi total surplus atau defisit kegiatan non operasional, tambah pos luar biasa. Pos luar biasa ini apabila rumah sakit tersebut mendapatkan sebuah dana, kucuran dana yang bukan diantaranya ada di dalam laporan yang terkait masalah laporan realisasi anggaran ataupun laporan posisi keuangan itu sendiri. Contohnya seperti apa? Penambahan daripada uang APBN daripada pemerintah itu sendiri bagi rumah sakit merupakan salah satu pos luar biasa. Adapun analisis vertikal dalam laporan perubahan sal, yaitu sal akhir, sal awal dikurangi penggunaan sal ditambah koreksi kurang lebih kesalahan penghubungan atau sebelumnya.
Kemudian di dalam perubahan ekuitas merupakan ekuitas awal, tambah surplus ataupun kurangi defisit, kemudian ditambah atau kurangi koreksi pendapat pada ekuitas. Agar bagaimana? Agar pemilik daripada perusahaan tersebut, pemilik daripada rumah sakit tersebut bisa mendapatkan gambaran dasar mengenai rumah sakit yang mereka tanamkan dananya, apakah mengalami penaikan kinerja ataupun penurunan. Kemudian merupakan ada analisis horizontal. Analisis horizontal antara laporan analisis anggaran dan neraca Shilpa yang merupakan kas di dalam kas daerah, yaitu kas di rumah sakit yang cabang atau subsidiari, tambah kas di bendahara pengeluaran, ditambah kas dari bendahara penerimaan, tambah kas bendahara dari dana jasa pelayanan daripada masyarakat itu atau jasa keuangan negara, tambah kas di Badan Layanan Umum Daerah, kemudian secara kas dikurangi utang daripada PFK, yaitu posisi daripada laporan posisi keuangan, posisi financial. Kemudian ada analisis horizontal antara LRA dan LAK. Arus kas keluar dan aktivitas operasi merupakan belanja operasional ditambah belanja tak terduga di LRA dan belanja transfer. Kemudian dari aktivitas investasi, pendapatan asli daerah di dalam LRA yang bisa kita lihat daripada efek flying paper. Flying paper merupakan efek di mana kita bisa ketergantungan atas rumah sakit menerima pendapatan daripada APBN daripada menghasilkan pendapatan itu sendiri, yaitu pendapatan atas pelayan jasa masyarakat. Ini bisa kita nilai dari arus kas masuk dari aktivitas investasi. Kemudian dari arus kas masuk daripada aktivitas pendanaan bisa digunakan melalui penerimaan pendanaan di LRA selain penggunaan silpa atau selisih lebih dan kurang atas laporan realisasi anggaran. Analisis horizontal antara neraca dan LHK. Saldo akhir kas tahun lalu, yaitu saldo akhir kas tahun berkenaan tambah dikurangi saldo awal kas tahun berjalan, dan apabila terdapat selisih harus diungkapkan di dalam CALP itu sendiri. Karena jika tidak diungkapkan di dalam CALP, maka terkena audit. Karena tidak mencukupi bukti yang kompeten dalam rangka membuktikan adanya uang yang keluar daripada saldo tersebut. Oleh karena itulah dibutuhkannya di stage selanjutnya merupakan subsequent event atau subsequent selection, atau yang biasa disebut dengan prosedur alternatif dalam rangka menilai keberadaan ataupun eksistensi dan keterkaitan serta jumlah yang sesuai dengan apa yang ada. Kemudian ada analisis horizontal antara LLA dan laporan perubahan SAL, merupakan saldo anggaran lebih pada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau kurang. Kemudian ada analisis horizontal antara LO dan ekuitas shareholder serta neraca, yaitu ekuitas akhir pada neraca sebelumnya dan surplus atau defisit pada laporan perubahan ekuitas. Kemudian ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas merupakan ekuitas pada neraca. Selanjutnya, di sini pastikan selisihnya 0. Jika tidak selisihnya 0, maka terjadi sebuah materialitas yang nyata, adanya fraud. Ini merupakan cuplikan dari bagaimana saya mengaudit menggunakan aplikasi Atlas dan Accurate. Namun di sini saya hanya menyajikan laporan Atlas karena webinar kali ini pangsa pasar yang hendak saya tuju merupakan auditor-auditor yang baru terjun ataupun mahasiswa yang hendak belajar terkait masalah audit dalam rangka laporan dari dalam rumah sakit sendiri. Di sini menggunakan Atlas, kita seharusnya mencari selisih daripada aset kewajiban ekuitas adalah 0. Jika tidak, maka adanya dana yang tidak dicatat di dalam aset kewajiban ekuitas. Jika memang ada selisih, maka harus ada penjelasannya, dan penjelasan tersebut harus dibuktikan melalui bukti-bukti transaksi dan adanya otorisasi dari mangkas itu. Oleh karena itu, SOP serta otorisasi daripada laporan perubahan ekuitas ataupun laporan neraca itu sendiri penting dilakukan oleh auditor dalam rangka membuktikan adanya transaksi yang terjadi. Jika memang tidak ada, maka patut dicurigai bahwa terjadinya fraud atau potensi kecurangan ataupun korupsi di dalam laporan tersebut. Kemudian di kas sebenarnya mengeluarkan sama dengan uang persediaan yang belum disetor di kas ditambah dengan utang PFK di bendahara pengeluaran yang belum disetorkan negara. Bisa disederhanakan dengan persamaan kas di bendahara pengeluaran sama dengan sisa uang persediaan tambah utang PFK, dan selisihnya pun harus 0 dikarenakan giro bank dan setara bank merupakan pengeluaran yang ada di lampiran. Jika memang tidak ada di lampiran, maka dipertanyakan kembali. Mengapa seperti itu? Karena lampiran di dalam catatan atas laporan keuangan merupakan informasi yang ada dan untuk membackup adanya kesalahan ataupun kecurangan di dalam kesalahan ataupun pengeluaran tak terduga yang terjadi di dalam sebuah rumah sakit. Dikarenakan sifatnya unit gawat darurat, maka sering terjadi pengeluaran serta pemasukannya tak terduga juga, atau biasa disebut dengan pos luar biasa. Pemahaman proses bisnis rumah sakit, proses bisnis penganggaran,
penggajian, pengadaan barang, jasa modal, pengolahan dana hibah, bantuan sosial, subsidi, penerimaan pendapatan, barang milik daerah, investasi, pengelolaan kas, dan pelaporan keuangan. Namun saya di sini hanya berfokus pada pelaporan keuangan karena saya merupakan audit laporan keuangan, bukan audit atas standar kepatuhan maupun audit atas standar audit operasional. Jadi kriteria peraturan merupakan mengikuti kaidah peraturan undang-undang yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010, kemudian ada PSHP Pasal 13 tentang PLU dan PLUD, kemudian ada kebijakan dan penerapan akuntansi melalui Peraturan Menteri Peraturan Dinas Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017. Adapun surat-surat keputusan direksi serta pedoman kerja dilaksanakan di dalam di waktu mereka atau manajemen rumah sakit tersebut melaksanakan perancangan standar operating prosedur ataupun SAP. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam bentuk keputusan daerah, kepala daerah, dan peraturan daerah yang diterbitkan DPRD. Dan di Jogja pun ada sendiri itu peraturan terkait masalah rumah sakit, yaitu peraturan pemerintah Yogyakarta nomor 11 tahun 2012 tentang rumah sakit yang bernaung di bidang pemerintah di daerah kota Yogyakarta itu sendiri. Satunya yaitu Panti Rapih. Pemahaman dan penilaian resiko proses bisnis pada entitas biasa disebut dengan risk assessment, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan signifikan atau area-area kritis terkait lingkungan rumah sakit yang memerlukan perhatian yang mendalam dan signifikasi dampaknya terhadap laporan keuangan sendiri. Saya garis besar, pemahaman penilaian resiko bisnis itu membuktikan bahwanya adanya resiko di dalam sebuah entitas tersebut dimaksudkan dalam rangka agar rumah sakit tersebut bisa meminimalisir terjadinya fraud, ataupun jika memang sudah ada, maka bisa melaksanakan pengendalian internalnya agar fraud tersebut tidak menyebar dan bisa merusak rumah sakit tersebut karena korupsi. Kemudian prosedurnya antara lain pelajari dasar hukum pimpinan RS, dapatkan pelajari rapor realisasi angka 2 tahun terakhir, analisis mengenai sumber pendapatan, analisis tren daripada 2 tahun terakhir, ataupun Anda bisa melaksanakan sebuah analisis kompetitor daripada rumah sakit yang bernaung di bidang yang serupa di bawah pemerintah dan di dalam satu kota yang sama. Kemudian pelajari hubungan keuangan antara RS dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, pelajari hasil audit tahun sebelumnya, dan dapatkan pelajari permasalahan terkait faktor-faktor sosial dan politik seperti rumah sakit Bayangkara yang ternyata tanahnya masih sama dengan Kepolisian Daerah Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian lakukan inventarisasi atau stok 6, komponen pemahaman SPI perlu dimatangkan, dan dapatkan nama-nama pejabat RS yang memiliki otorisasi dalam rangka dalam rangka penilaian risiko proses bisnis dengan tujuan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pada proses bisnis di lingkungan rumah sakit dan menilai risiko dari masing-masing proses bisnis. Dengan prosedur mempelajari peraturan perundang-undangan, lakukan wawancara dengan pejabat terkait masalah proses bisnis, lakukan wawancara dengan pejabat terkait masalah rumah sakit telah mengenali risiko atau belum, dan ada di dalam internal control questionnaire atau ICQ yang ada memiliki format di setiap masing-masing KP. Kemudian lakukan pengujian atas pernyataan dan pejabat terkait masalah manajemen respon, dan memitigasi risiko apakah telah efektif meminimalkan risiko pada masing-masing proses bisnis. Kemudian pengujian substantif. Pengujian substantif adalah pengujian yang merespon sebenarnya apakah laporan yang sudah disajikan dalam hal saldo atau rincian saldo sudah benar-benar betul sesuai dengan bukti yang ada. Dari kas di bendahara penerimaan menguji perhitungan matematika antara bukti kas umum, kemudian neraca serta ACL ataupun rekening koran itu sendiri. Dalam perhitungan ini bisa kita cross check antara bukti kas umum, rekening koran, neraca dan CLK apakah adanya sama. Jika ada perbedaan, apakah sudah ada penjelasan atau tidak. Lakukan prosedur konfirmasi ke bank, penyimpanan kas di bendahara pengeluaran, menguji hasil rekonsiliasi bank melalui permintaan atas rekonsiliasi bank melalui bank yang ada. Dan bank di Jogja kebanyakan mereka menyimpan di Mandiri ataupun BNI. Jadi menguji saldo real dengan kas opnan di beberapa tempat kas pada bendahara pemerintah, seperti adanya berangkas, kemudian adanya kas yang didapatkan melalui BPJS dan sebagainya. Jika terjadinya rawan perbedaan di antara rincian saldo atau substantif kas di bendahara, maka perlu dilaksanakannya pengujian alternatif lebih lanjut atau subsequent event. Dengan cara apa? Memberikan konfirmasi saldo positif atau negatif. Pengujian substantif piutang dalam rangka pengujian saldo awal, kita harus bisa memperlihatkan bahwa piutang tersebut memiliki umur ekonominya berapa, atau ada aging receivable. Kemudian ada penilaian daripada piutang tersebut, apakah piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang yang berpotensi kredit atau tidak.
Namun rumah sakit terlalu banyak mereka menggunakan piutang pada pemerintah karena mereka meminimalisasikan dana yang mereka gunakan dalam rangka apa? Menggunakan BPJS, sehingga piutang tersebut dinamakan piutang BPJS. Adapun adapun bagaimana piutang BPJS bekerja, apabila Anda sebagai pasien di rumah sakit memiliki sebuah kartu, kemudian di dalam kartu tersebut ada identitas diri Anda, maka terloginlah primary key daripada identitas diri Anda. Dan disinilah ada sumber dana daripada pemerintah sendiri, misalkan 10 juta, dan total yang Anda peroleh atau tagihan yang Anda peroleh di dalam rumah tangga 20 juta. 10 juta dikali 20 juta merupakan 10 juta. Jadi pemerintah memiliki hutang, Anda memiliki piutang dari pemerintah sebesar 10 juta, dan 10 juta tersebut dibayar cash oleh pasien Anda. Dalam rangka pencatatan diperoleh kas di debit, piutang atas BPJS di debit sebesar 10 juta, dan pendapatan atas jasa layanan masyarakat kredit sebanyak 20 juta. Kemudian periksa apakah penggunaan akun ini sesuai dengan SAP atau PSAP pasal 13. Kemudian untuk persediaan, menguji saldo awal persediaan, dicek di saldo dan neraca. Kemudian kita bisa melakukan yang namanya itu stok opnam untuk menilai apakah persediaan seperti persediaan obat tersebut sudah sesuai dengan kaedahnya, sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam pencatatan itu sendiri. Kemudian lakukan perhitungan fisik persediaan dan lakukan cut off pada 2 hari atau 3 hari setelah dan sebelum dilaksanakannya sidang atas laporan keuangan. Untuk pengujian substantif aset tetap biasa dilakukan oleh kantor jasa penilai properti, namun untuk KPP sendiri bisa melaksanakan dengan cara apa? Mendapatkan data seluruh peralatan dan mesin pertanggal neraca, bandingkan nilai yang disajikan neraca dengan buku besar, kemudian periksa apakah ada aset tetap yang bernilai 0 atau 1, karena jika ada merupakan upaya penilaian terhadap peralatan mesin tersebut. Jika ada maka masuklah di dalam LO. Kemudian periksa apakah di dalam laporan keuangan terdapat aset tetap yang dicatat lebih daripada sekali, kemudian dicek apakah depresiasi tersebut sudah disajikan dengan benar, apakah depresiasi sudah diperhitungkan dengan benar, dan apakah sudah disesuaikan dengan nilai aset yang sebenarnya, sehingga diperolehlah nilai aset yang mendekati wajar atau fair value. Kemudian untuk hutang, cocoklah dengan perjanjian pembelian atau kontrak, kemudian bandingkan nilai yang disajikan di neraca dengan buku besar, lakukanlah vouching dengan menggunakan apa? SPJ, SPM, dan cek. Kemudian periksa apakah pengungkapan akun hutang dilakukan sesuai dengan SAP atau PSAP pasal 13 yang kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan. Untuk pendapatan itu sendiri, ada kaitannya dengan pengumpulan piutang tadi. Jadi saya tidak usah terlalu membahas karena siklus pendapatan merupakan satu dengan siklus pengumpulan piutang, dengan siklus pengeluaran merupakan satu dengan siklus pemerolehan hutang. Kemudian untuk belanja pegawai atau yang biasa disebut dengan personalia, siklus personalia dari pengujian LRA, dapatkan realisasi belanja pegawai seperti gaji, tunjangan, honorarium, ataupun bahkan sekelas pegawai membeli gorengan, itu pun seharusnya dicatat di dalam petty cash atau kas kecil. Jika memang tidak ada, maka jika jumlahnya memang tidak signifikan, maka kita bisa menilai hal tersebut wajar. Namun jika tidak, kita bisa menanyakan kembali apakah bukti daripada transaksi pembelian gorengan ada atau tidak. Jika tidak, inilah yang disebut dengan fraud. Karena fraud menurut Bridgard terjadi karena adanya 4 hal, yaitu teori Ghosn, greed, opportunity, kemudian need, dan exposure. Pengujian substantif atas belanja pegawai di LO. Mendapatkan realisasi beban pegawai dan data dukung beban pegawai pada tahun 2020, kemudian pastikan jumlah bebannya, selisihnya, serta menyajikan utang belanja pegawai di neraca awal. Setelah itu, lakukanlah pengujian saldo awal yang mengacu pada laporan keuangan sebelumnya. Untuk LRA itu sendiri biasa dilakukan oleh audit internal rumah sakit, karena laporan realisasi anggaran merupakan tanggung jawabnya kepada pemerintah, sehingga kantor akuntan publik tidak serta-merta melaksanakan pengujian substantif atas belanja barang jasa di LRA itu sendiri. Sudah. Untuk belanja tak terduga bisa kita masukkan dalam laporan realisasi anggaran dengan pos luar biasa dan disertai dengan surat pertanggungjawabannya atau SPJ, dan melalui otorisasi yang baik. Jika tidak melalui otorisasi yang baik, maka dana tersebut walaupun menguntungkan rumah sakit bisa kita katakan sebagai sebuah fraud ataupun penyalahgunaan aset atau biasa disebut dengan misappropriation asset, yang merupakan salah satu dari 3 besar korupsi: penyelewengan, pencucian uang atau money laundering, dan misappropriation asset. Kemudian ada pengujian hutang dan piutang rumah sakit BUD. Sesuai dengan PSAP pasal 13,
Pengelolaan piutang dapat memberikan piutang terkait dengan kegiatannya, sedangkan utang dapat memiliki hutang sehubungan dengan kegiatan operasionalnya. Dikelola dengan bisnis sehat, sesuai dengan kewenangan dan ada pertanggungjawabannya, serta dihapuskan sesuai dengan kepala daerah, sesuai dengan aturan Menteri Keuangan ataupun kepala daerah. Sedangkan hutang untuk pendek bisa dimasukkan ke dalam belanja operasional, untuk pengelolaannya bisa dilakukan sesuai dengan peminjaman dengan jenjang kewenangan yang diatur oleh Menteri Keuangan dan dipertanggungjawabkan melalui SPC di dalam BU. Untuk existence atau occurrence atau yang biasa disebut asersi keberadaan, mendapatkan daftar piutang berikut penyisiannya, dicocokkan, dipastikan 1 Januari dan 31 Desember itu merupakan sesuai. Jika tidak, maka lakukan cut off. Lakukanlah konfirmasi saldo piutang dan evaluasi hasilnya. Lakukan approve tax atau pemisahan terhadap pembayaran piutang setelah tanggal 30 Desember tahun berjalan terhadap debitur-debitur yang tidak dijawab, atau kepada pasien atau kepada pemerintah. Cek dokumen pendukung piutang, periksa tagihan sebelum dan setelah 5 hari dari tanggal 31 Desember setahun setelahnya, kemudian pastikan catatan tersebut dicatat pada periode yang benar. Telah jawaban konfirmasi notulen serta telitilah dalam rangka Anda melaksanakan sebuah audit, karena audit tersebut bukan hanya sekedar teori, namun bagaimanakah Anda bisa menemukan sebuah potensi dan bagaimana cara Anda memitigasi potensi tersebut. Karena risiko yang muncul di dalam sebuah audit menyesuaikan dari bagaimanakah motif dari pelaku yang melaksanakan kecurangan itu sendiri. Kemudian untuk review daftar umum piutang bisa dilaksanakan menurut PSAK pasal 45, bandingan rasio penyusunan piutang dengan rasio biasa dan bandingan rasio piutang dengan pendapatan per tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Periksa apakah debitur utama yang mengakibatkan konsentrasi risiko kredit yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan, serta penyajiannya sesuai tidak dengan pedoman akuntansi rumah sakit. Kemudian untuk data hutang sama seperti piutang, namun bedanya utang tersebut harus kita sesuaikan dengan jatuh tempo di dalam laporan yang ada di dalam jumlah debitur itu sendiri. Karena jika tidak, maka akan merubah financial leverage di dalam laporan, di dalam kinerja rumah sakit tersebut, sehingga bisa meminimalisasikan investasi yang bisa masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Dan bisa dilakukanlah uji pilih batas cut off dalam transaksi hutang. Kemudian bisa dilakukan review kesepakatan atas atau perjanjian yang berkaitan dengan utang tersebut dan kewajiban yang akan jatuh tempo telah dicatat oleh rumah sakit tersebut. Kalau tidak dicatat, maka rumah sakit tersebut cenderung melaksanakan hutang yang macet. Kemudian review perjanjian-perjanjian telah dihitung sesuai dengan perjanjian pembayaran hutang. Pastikan utang dengan denominasi falas telah dicatat dengan kurs BI per 30 Desember dan pastikan kecukupan penyajian sesuai dengan pedoman akuntansi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan dan ada sanggahan, monggo dicatat di kolom komentar. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Oke, ada satu pertanyaan. Mungkin pertanyaan lain bisa ditambung dulu jika ada pertanyaan lebih lanjut. Silakan, agar saya bisa sekaligus membahas masalah pertanyaan lebih lanjut. Oke, sudah ada dua penanya, oleh karena itu saya izin menjawab. Ada pertanyaan yang merupakan apakah standar yang digunakan rumah sakit dalam audit sudah sesuai dengan standar. Beberapa rumah sakit belum melaksanakan pelaksanaan auditnya sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh karena itulah perlu dilaksanakannya audit agar rumah sakit tersebut bisa melaksanakan standar yang berlaku, yaitu untuk rumah sakit swasta menggunakan PSAK 45 dan ISAK 45, serta rumah sakit pemerintah menggunakan PSAP pasal 13 ataupun peraturan pemerintah nomor 2010. Karena jika tidak melaksanakan standar yang ada, maka rumah sakit tersebut minim terjadinya asimetris informasi. Dan kemudian apakah rumah sakit dapat dinilai yang rumah sakit dinilai memerlukan audit internal?
sebenarnya memerlukan auditor internal dan tim SPI, yaitu Satuan Pemeriksa Internal, dikarenakan laporan di dalam sebuah rumah sakit ini, maksud saya, besar terjadinya potensial kecurangan ataupun fraud. Jika terjadinya sebuah kecurangan atau fraud, maka perlu dilaksanakannya sebuah penilaian ataupun sebuah audit atas standar operasional yang berlaku. Jika memang tidak, maka dimaksimalisasikan daripada SPI-nya. Baik, sekian. Jika tidak ada pertanyaan kembali, saya akhiri presentasi ini. Jika ada kurang, mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.